Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang pentingnya belajar sejarah. Mungkin teman-teman pada bertanya nih, sejarah kan mempelajari tentang masa lalu, terus apa pentingnya gitu ya kan? Atau berpikir, ya udahlah yang berlalu biarlah berlalu. Ternyata gak gitu guys. Lo mesti tahu nih, dengan belajar sejarah, kita tuh bisa loh memprediksi, bahkan merubah masa depan. Keren banget kan? Terus gimana caranya? Nanti gue kasih tahu gimana konsepnya. Dan kemudian yang kedua adalah dengan belajar sejarah, kita bisa loh tambah cerdas. Loh, kok bisa? Ya iyalah, karena dengan belajar sejarah, skill investigasi kita itu dilatih. Dan ini nggak cuma berguna di belajar ilmu sejarah doang, tapi juga bisa kita gunakan untuk di kehidupan. Dan rata-rata orang yang cerdas itu memiliki skill ataupun basic investigasi yang kuat. Contohnya, penemu, peneliti, penyelidik, tenaga medis, engineer, sejarawan, dan bahkan lainnya, itu mereka rata-rata memiliki basic skill investigasi yang kuat. Lalu gimana caranya supaya kita juga bisa memiliki skill investigasi yang kuat? Nanti gua akan jelasin salah satu konsep yang bisa buat skill investigasi kita itu semakin kuat. Langsung aja nih, gua mau jelasin. Yang pertama, kenapa belajar sejarah itu bisa membuat kita memprediksi bahkan berubah masa depan. Gampang aja, gua mau ingetin nih sama kita semua bahwasanya kita itu hidup di 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dan untuk memaknai dan memahami kenapa sih sekarang kita bisa berada di masa kini, ataupun kenapa sih sekarang kita bisa berada di sini contohnya ya kan, maka kita perlu melakukan investigasi ke masa lalu. Dengan melakukan investigasi, kita bisa memahami dan memaknai, oh ternyata sekarang saya tuh bisa berada di sini karena ini, dan ini gitu ya kan. Nah jadi kan terkonek nih antara masa kini dan masa lalu. Nah selanjutnya apa hubungannya dengan masa depan? Ya udah, tinggal kita tarik aja garis lurus, ya kan? Kita kan udah dapat 2 titik nih, titik masa kini dan masa lalu. Kemudian cara memproyeksikan masa depannya gimana? Ya udah kita tarik aja dari masa lalu, kita tarik ke masa kini. Tentunya kan kita bisa memprediksi kira-kira masa depan kita berada di titik ini pastinya gitu ya kan. Dan tentunya kita bisa merubahnya dong. Caranya dengan memberikan dorongan sedikit di masa kini. Itu makanya ada istilah perubahan kecil di masa kini itu bisa berpengaruh besar di masa depan. Coba bayangkan ya, kita berubah sedikit aja, garisnya itu akan ngaruh banget ke masa depan ya kan. Perubahannya bisa jadi seperti ini dorongannya. Kalau misalnya kita berikan dorongan ke atas sedikit aja di sini, itu bisa ngaruh besar banget di masa depan. Nah jadi itulah makanya ada istilah perubahan kecil itu berpengaruh besar. Dan itulah kenapa penting kita mempelajari sejarah untuk memprediksi masa depan dan merubah masa depan. Oke, selanjutnya yang kedua, kenapa belajar sejarah itu bisa buat kita cerdas? Ya jawabannya yang tadi itu tadi, karena skill investigasi kita itu dilatih. Investigasi memungkinkan kita untuk memecahkan masalah dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dan salah satu people skill yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan investigasi adalah skill pertanyaan menyelidik. Dan salah satu konsep dari skill pertanyaan menyelidik adalah konsep 5 why atau konsep pertanyaan mengapa. Contohnya, ketika ada pertanyaan mengapa Indonesia merdeka? Jawabannya adalah ya karena atas rahmat dan kehendak dari Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya kan? Kemudian muncul lagi pertanyaan, mengapa ada keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas? Maka jawabannya muncul lagi, karena dulu Indonesia ini pernah dijajah oleh negara asing seperti Jepang, Belanda, dan sebagainya. Kemudian muncul lagi pertanyaan, mengapa Indonesia pernah dijajah? Maka muncul lagi jawaban, karena punya potensi sumber daya alam yang melimpah. Dan selanjutnya, muncul lagi pertanyaan, mengapa Indonesia punya potensi sumber daya alam yang melimpah? Bisa aja jawabannya balik lagi ya kan, karena atas rahmat dari Yang Maha Kuasa. Nah gitu, jadi kemampuan investigasi itu bisa membuat kita mengetahui banyak hal dari satu hal. Dan hal-hal itu make sense gitu, masuk akal semuanya beruntut. Sehingga kemampuan investigasi itu bisa membuat kita belajar
dan menjadi manusia yang tercerahkan dalam memandang sesuatu. Dan itu bisa membuat kita mengambil sebuah solusi yang tepat atas sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, seperti itu. Makanya itu, skill investigasi adalah people skill yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan dengan belajar sejarah, kita akan banyak berlatih menginvestigasi sebuah peristiwa. Dan harapannya, kita akan menjadi manusia yang terlatih untuk menginvestigasi sesuatu. Sehingga kita bisa menjadi lebih tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, saya tadi sudah cerita sedikit tentang pentingnya belajar sejarah. Tapi kalian tahu nggak sih, sejarah itu sebenarnya apa? Ternyata, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya Syajarotun, yang artinya itu adalah pohon waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, seperti pohon waktu. Dan kemudian, kalau misalnya berdasarkan bahasa Inggris, itu artinya adalah yang diambil dari bahasa Yunani ataupun historia, yang artinya investigasi ataupun orang pintar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi orang pintar, maka kalian harus sering-sering melakukan investigasi. Nah, dari sedikit cerita yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa mengambil sebuah pengertian sejarah dong. Nah, jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu untuk memahami dan memaknai masa kini dan juga masa yang akan datang. Atau, sejarah adalah ilmu yang melatih kemampuan investigasi kita dalam melihat sebuah peristiwa. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan ataupun cerita yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke cerita-cerita selanjutnya. Jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah.